Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita ketahui, yang namanya sumur tentunya penuh dengan air. Dan air adalah sumber penghidupan bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Siapapun, manusia, hewan, ataupun tumbuhan tidak akan bisa hidup tanpa adanya air. Namun di pembahasan kali ini, sumur yang akan kita bahas adalah sebuah sumur kematian. Sebuah tempat yang sangat mengerikan yang konon katanya sebagai tempat persarangannya jin dan setan. Lokasi sumur ini berada di Hadramaut, negeri Yaman, dan sumur ini bernama Sumur Barhut. Ada hadis Nabi mengatakan, sebaik-baiknya air di atas permukaan bumi ini adalah air Zam-Zam. Karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan dan obat dari banyak penyakit. Sementara seburuk-buruknya air adalah air yang terdapat di dalam sumur Barhut yang terletak di Hadramaut. Seperti kumpulan belalang yang di paginya sumur itu ada airnya, namun ketika petang sumur itu mengering tanpa ada bekas basah air di dalamnya. Letak dari sumur ini terdapat di sebuah lembah di provinsi Hadramaut. Lokasinya berdekatan dengan kuburan Nabi Hud alaihissalam yang berada di Bukit Hud. Jika ditempuh dengan perjalanan sekitar 2 jam dari kota Tarim yang lokasinya berbatas dengan Yaman Selatan. Dahulu ada seorang peneliti yang mengukur sumur Barhut ini. Jadi didapatkan di sana sumur ini memiliki diameter 100 meter dan memiliki kedalaman 250 meter. Tentunya ini adalah sumur yang luar biasa dalam. Karena sumur tradisional di Indonesia saja pada umumnya hanya memiliki kedalaman rata-rata 10 meter saja. Sumur ini memiliki air yang rasanya manis, namun air itu berwarna hitam dan berbau sangat busuk. Dan di bagian dinding-dinding sumur itu ditumbuhi tumbuhan yang rimbun. Terdapat beberapa pohon juga di sana. Sepintas kita bisa melihat ada beberapa hewan seperti burung merpati, ular, dan sebagainya di dinding-dinding sumur itu. Sehingga ketika malam hari sumur ini mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh, yang membuat warga yang tinggal tak jauh dari sumur tersebut merasa ketakutan. Jadi di sini ada sebuah cerita mengenai sumur Barhut ini. Jadi di sini ada sebuah cerita mengenai sumur Barhut ini yang membuat sumur ini menjadi terkenal di sekitaran Yaman. Konon katanya sumur ini adalah tempat arwah orang-orang kafir bersemayam. Sejarah terbentuknya sumur Barhut ini ada 2 cerita. Yang pertama, sumur Barhut ini sengaja digali atau dibuat oleh bangsa jin atas perintah dari raja mereka yang difungsikan untuk memenjarakan kaum jin yang membangkang kepada rajanya. Jadi sumur ini dipenuhi jin-jin pembangkang pada sebuah kerajaan jin tersebut. Yang kedua, dahulu kala di negeri Yaman ini ada kerajaan namanya Himyar. Nah, Himyar ini memiliki seorang raja yang sangat kaya dan ia khawatir kalau suatu hari nanti ketika ia meninggal hartanya akan diambil oleh orang lain. Kemudian si raja ini berkomunikasi dengan bangsa jin sehingga ditemukanlah keputusan untuk menggali sebuah sumur yang digunakan untuk menyembunyikan harta-harta si raja ini. Dan pada suatu hari si raja meninggal dunia dengan meninggalkan harta-harta di sumur itu. Akhirnya sumur itu pun menjadi tempat tinggal para jin karena tidak digunakan. Sehingga orang-orang menamakannya dengan sumur Barhut atau dalam bahasa Himyar yang artinya negeri para jin. Nah, dari 2 kisah tadi tidak bisa diketahui mana yang fakta atau mana yang fiktif. Semua kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian dari kedua cerita itu muncullah kisah-kisah lainnya yang berkembang di masyarakat sekitaran Yaman, sehingga sampai pada orang-orang di luar Yaman.
Dan pada akhirnya akan saya ceritakan di video ini. Ceritanya begini teman-teman. Dahulu kala ada serombongan musafir yang sedang melintas wilayah yang tak jauh dari sumur Barhut itu. Nah, para musafir ini kelelahan dan kehabisan bekal untuk perjalanannya itu. Kemudian mereka beristirahat di lokasi tersebut. Karena mereka kehausan, mereka akhirnya mencari air untuk minum. Tatkala mereka sedang mencari air, sampailah mereka di sumur Barhut tadi. Karena mereka melihat sumur itu dalam, akhirnya mereka memutuskan salah seorang dari musafir ini turun ke bawah dengan menggunakan tali yang dipegang oleh teman-temannya dari atas sumur. Dan turunlah orang ini dengan membawa bajana untuk menampung air itu. Namun teman-teman, ketika ia sudah di dalam sumur, ia langsung berteriak-teriak minta untuk ditarik ke atas. Tak lama dari itu, teman-temannya pun dengan cepat menarik tali tersebut ke atas. Tapi apa yang didapati oleh mereka adalah ketika tali itu sudah sampai di atas, rupanya yang terangkat adalah tinggal kepalanya saja. Badannya sudah tidak ada lagi. Kemudian ada cerita lain. Ada seorang ibu yang sedang bermain-main di sekitaran sumur itu bersama dengan seorang anaknya. Kemudian si ibu akan pergi sejenak dan ia meninggalkan anaknya di sekitaran sumur itu. Namun ketika ia kembali, ia tidak menemukan anaknya lagi. Konon katanya anak tersebut diculik oleh jin yang berada di dalam sumur itu. Dan bayi itu dibawa oleh bangsa jin ke dalam sumur. Lalu cerita selanjutnya berasal dari Imam Suyuti radhiyallahu anhu yang dikutip dari kitabnya. Dahulu kala ada seorang laki-laki yang tinggal di Mekah. Dia berasal dari Khurasan. Dan laki-laki ini terkenal di seluruh penjuru Mekah sebagai orang yang baik. Kemudian banyak orang-orang yang menitipkan harta mereka kepada si laki-laki ini. Karena selain baik, ia juga amanah dan dapat dipercaya. Nah, pada suatu hari ada seorang yang menitipkan seperti uang yang berjumlah 1000 dinar. Ya mungkin kalau dirupiahkan itu akan sangat banyak sekali jumlahnya. Tatkala ketika orang yang minta dititipkan 1000 dinar itu pergi, Allah menakdirkan si laki-laki yang baik hati ini meninggal dunia teman-teman. Tapi timbul masalah di sini. Karena tidak ada seorang pun yang tahu di mana si laki-laki ini menyembunyikan peti yang berisi uang 1000 dinar itu. Pada suatu hari orang ini ingin mengambil uangnya yang 1000 dinar itu. Dan dia baru mengetahui bahwa si laki-laki yang baik hati ini telah meninggal dunia. Dan keluarganya pun tidak ada yang tahu di mana uang 1000 dinar itu ia simpan. Maka kemudian orang ini pergi ke Masjidil Haram. Dan di sana dia bercerita kepada para ulama yang ada di Masjidil Haram tersebut tentang perihal uang 1000 dinarnya. Kemudian ulama tersebut mengatakan kepada pria itu untuk pergi ke sumur Zam-Zam. Karena dipercaya bahwa arwah orang yang beriman setelah meninggal akan berada di sumur Zam-Zam. Tapi, jikalau tidak ada jawaban di sumur Zam-Zam, maka pergilah engkau ke sumur Barhut yang ada di Hadral Maut negeri Yaman. Karena diyakini orang-orang kafir akan berada di sumur Barhut ini. Lalu pria ini pergi ke sumur Zam-Zam pas di sepertiga malam. Karena ia tahu bahwa si laki-laki yang ia titip uang ini adalah orang yang sangat baik dan pasti arwahnya berada di dalam sumur Zam-Zam. Kemudian ia berteriak memanggil-manggil nama si pria yang dititipkan uang 1000 dinar itu. Dari atas sumur itu ia pun keheranan karena tak ada jawaban sama sekali dari dalam sumur Zam-Zam tersebut. Lantas, keesokan harinya ia bergegas pergi ke sumur Barhut yang berada di Yaman itu. Dan ketika waktu menunjukkan sepertiga malam, ia pun melakukan hal yang sama ketika di sumur Zam-Zam barusan. Dari atas, ia berteriak memanggil nama orang yang ia titipkan uang 1000 dinar itu. Dan begitu kagetnya ia, karena ternyata ada arwah si pria baik hati itu yang menjawab teriakannya dari dalam sumur. Lantas si pria ini bertanya kepada si pria baik hati ini, "Bagaimana bisa engkau berada di sumur ini? Sumur ini kan tempatnya orang-orang kafir, sedangkan kamu adalah orang yang sangat baik."
Lalu si arwah pun menjawab, "Dulu aku punya kerabat di negeri asalku Khurasan. Tak pernah sekalipun aku bersilaturahmi kepadanya, sampai kuputuskan tali silaturahmi kepada kerabatku itu. Kemudian setelah aku meninggal, Allah mengazab diriku dan meletakkan arwahku bersama arwah orang-orang kafir di sumur ini." Kemudian si pria itu bertanya tentang uang 1000 dinarnya kepada arwah si laki-laki baik hati ini. Ia pun menjawab bahwa uangnya ada di samping rumahku. Kau gali saja tanah yang berada di sana, maka kau akan menemukan uangmu di dalam tanah. Kemudian si pria tersebut kembali lagi ke Mekah, dan memang benar, ia menemukan uangnya terkubur di samping rumah laki-laki baik hati itu. Lalu ada cerita lainnya lagi. Dahulu ada seorang Yahudi yang memiliki anak seorang Muslim. Orang Yahudi ini terkenal baik di kampungnya, sehingga ada orang yang menitip uang dalam jumlah banyak kepadanya. Hingga pada suatu hari si Yahudi ini meninggal dunia dan tak ada seorang pun yang tahu keberadaan uang tersebut, termasuk anaknya sendiri. Kemudian si pemilik uang itu bertanya kepada Syu'aib al-Jubai perihal solusi dari masalah tersebut. Kata Syu'aib, "Pergilah ke sumur Barhud dan kau tanya kepada pria si Yahudi ini, di mana uangmu ia simpan." Lantas si pria tersebut ke sumur Barhud dan memanggil-manggil nama si Yahudi ini, seraya bertanya, di mana uangnya disimpan si Ruh. Yahudi pun menjawab bahwa uangnya berada di bawah pintu rumahnya. Kau gali saja di situ. Maka si pria pun menggali di situ dan didapatilah uang yang ia titipkan tersebut. Namun teman-teman, mendengar semua cerita dari sumur Barhud ini masih dipertentangkan oleh para ulama tentang kebenarannya. Dan pendapat yang kuat pun mengatakan dua riwayat ini lemah, sehingga bisa disimpulkan tidak ada satupun cerita mengenai sumur Barhud ini yang berupa fakta. Semuanya tersebar melalui orang-orang sekitaran Yaman, sehingga sampai pada cerita di video ini. Namun, ada satu cerita yang benar mengenai sumur ini, yaitu berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa air terburuk adalah air dari sumur Barhud yang sudah kita ceritakan di awal tadi. Baiklah teman-teman, jadi itulah cerita tentang sumur Barhud di Hadrul Maut. Semoga cerita kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurangnya mohon dimaafkan, dan yang benar datangnya dari Allah. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.